Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Hasanah Nur Fadila dari D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Kemenkes Tasikmalaya tingkat 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar operasional prosedur atau disingkat dengan SOP. Yang pertama yaitu pengertian berdasarkan Permenkes RI nomor 512/Menkes/per/4/2007 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran. Pada bab 1 pasal 1 ayat 10, standar prosedur operasional adalah suatu perangkat instruksi atau langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu, di mana standar prosedur operasional memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi. Selanjutnya ada tujuan, yaitu kebijakan dan prosedur harus tersedia yang mencerminkan pengelolaan unit rekam medis dan menjadi acuan bagi staf rekam medis yang bertugas. Ini menurut Wijono tahun 2000. Kemudian ada penerapan prosedur. Penerapan prosedur sering menjadi hal yang sulit. Ya, menurut Sabarguna 2005, yaitu adanya prosedur sering memerlukan perdebatan panjang sehingga prosedur tidak pernah selesai. Selanjutnya yaitu penerapannya perlu benar-benar berjalan, tidak hanya jadi tulisan saja. Yang terakhir yaitu pengawasan dan evaluasi harus secara terus-menerus dijalankan agar prosedur benar-benar berjalan dengan baik, bukan hanya sekadar ada. Selanjutnya ada prosedur rekam medis. Nah, prosedur rekam medis ini adalah sebuah rangkaian dari mendesain tugas untuk menyelesaikan pekerjaan pada tempat yang rutin. Kepala bagian rekam medis bertanggung jawab untuk merencanakan dan memikirkan sebagian besar dari prosedur departemen yang berisi standar dari tugas-tugas penelitian yang cermat, dari data kerja menghasilkan hasil pekerjaan yang besar dengan waktu usaha yang sedikit. Selanjutnya ada format SOP. Format SOP-nya yaitu ini ada format SOP yang saya buat. Ada logo rumah sakit dan nama rumah sakit. Selanjutnya di kolom selanjutnya ada judul, nomor dokumen, nomor revisi, halaman. Kemudian di bawahnya ada prosedur tetap, yaitu tanggal diterbitkannya dan ditetapkan oleh siapa. Kemudian ada pengertian dari unitnya, tujuan dibuat SOP-nya, kebijakannya, prosedurnya, dan unit terkaitnya. Ada contoh SOP-nya, yaitu SOP prosedur penerimaan pasien rawat jalan. Pengertiannya itu penerimaan pasien pada kegiatan TPPRJ yang mempunyai fungsi untuk melayani pendaftaran pasien rawat jalan yang belum atau sudah pernah berobat di rumah sakit ini. Ini pengertiannya. Kemudian ada tujuannya, yaitu untuk mendapatkan hasil guna dan daya secara maksimal dan pelaksanaan pendaftaran pasien. Kemudian ada kebijakannya, unit rekam medis menyediakan SOP penerimaan pasien rawat jalan. Ada prosedurnya dari mulai pasien datang hingga pasien keluar. Dan unit terkait dari penerimaan pasien rawat jalan di TPPRJ, yaitu prosedur ini berlaku di tempat penerimaan pasien rawat jalan dan poliklinik. Nah, itu dia standar operasional prosedur yang telah saya jelaskan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.